Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Matan Ghaya wa Taqrib dan sekaligus syarahnya, yaitu kitab Fathul Qarib, sampai kepada bab tentang fardu-fardunya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun wa faraidul ghusli, bermula beberapa fardunya mandi, thalathatu asya'a, yaitu beberapa sesuatu. An-niyatu, wujudnya niat, wa izalatun najasati, dan wujudnya menghilangkan najis, in kanat, jika ada oleh dia an-najasah, ala badanihi, yaitu tetap atas badannya seseorang, yaitu al-mughtasil, orang yang mandi, al-mughtasil, orang yang wudu, al-mutawaddi. Wa isalul ma'i, dan yaitu wujudnya menjadi batal. Wa isalul ma'i, wujudnya menyampaikan air ila jami'i sya'ri, kepada seluruh rambut, wal basyarati, dan kepada seluruh kulit. Lanjut, wa sunanuhu, bermula sunnah-sunnahnya dia mandi, khamsatu asya'a, yaitu 5 beberapa sesuatu. At-tasmiyatu, wujudnya membaca basmalah, tasmiyah itu membaca basmalah. Wal wudu'u, dan wujudnya wudu, qablahu, di dalam sebelumnya mandi. Wa imrarul yadi, dan wujudnya melewatkan tangan, alal jasadi, atas jasad, badan, anggota tubuh. Wal muwalatu, dan wujudnya muwalah, yaitu turut menurut atau sambung menyambung. Wa taqdimul yumna, dan wujudnya mendahulukan anggota tubuh yang kanan, alal yusra, atas anggota tubuh yang kiri. Itu adalah matan Ghaya wa Taqribnya. Lanjut kita membaca kitab Syarah Fathul Qaribnya. Faslun ay hadza faslun, ay artinya hadza, bermula ini, faslun, yaitu satu pasal. Wa faraidul ghusli, bermula beberapa fardunya mandi, ghusli. Saya ingatkan lagi, ghinnya di dhammah, bukan di fathah. Kalau kalau fathah ghinnya berarti bermakna membasuh. Kalau ghinnya di dhammah, mandi. Ghuslun itu mandi. Kalau ghuslun mengusap. Membasuh, kok mengusap, membasuh. Faraid adalah jamak dari fardun. Fardun dijamakkan furudun, ya fu'ulun. Kemudian ikut sigat muntahal jumu' menjadi faraid, faraidul ghusli. Wawunya istinafiyah, tidak diartikan. Wa faraidul ghusli, bermula beberapa fardunya mandi, thalathatu asya'a, yaitu 3 beberapa sesuatu. Ahaduha, bermula salah satunya dia thalathatu asya'a, an-niyatu, yaitu niat. Fayanwi, maka niat al-junubu, oleh orang yang junub, raf'al janabati, pada mengangkat janabah. Au al-hadasi, awil hadasi al-akbari, atau mengangkat hadas yang besar. Wa nahwa dzalika, dan pada semisal itu. Jadi kalau orang yang junub, minimal niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhon lillahi ta'ala. Saya ulang, kalau memang niatnya raf'al janabah, ya, niatnya minimal nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhon lillahi ta'ala. Kalau enggak dikasih lafaz fardhon bagaimana? Ya sah, ya sah. Kemudian kalau niat raf'al hadasi al-akbari, minimal nawaitul ghusla li raf'il hadasi al-akbari, atau lanjut bacanya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Lanjut, wa tanwi, dan niat al-haidu oleh wanita yang haid. Yang haid kan cuma wanita, iya jelas. Enggak bisa dibaca al-haidatu gitu ya.
Karena memang haid ini khusus untuk wanita. Jadi khusus wanita maka isim fa'ilnya al-haidu. Enggak harus dikasih tak marbutoh. Wa tanwi dan niat al-haidu oleh wanita yang haid. Awin nufasa atau oleh wanita yang nifas. Raf'a hadatsil haidhi pada mengangkat hadas haid. Awin nifasi atau mengangkat hadas nifas. Jadi kalau wanita ya mandi besarnya minimal niatnya begini. Nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haidi fardhon lillahi ta'ala. Atau kalau pas nifas nawaitul ghusla li raf'i hadatsin nifasi fardhon lillahi ta'ala. Nah, kalau junub sama yang di atas tadi. Karena wanita juga junub juga kan? Iya, sama. Berarti nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari boleh. Nawaitul ghusla li raf'il janabati juga boleh. Lanjut, watakunu dan ada an-niyatu oleh niat makrunatan. Makrunatan dibaca nasab menjadi khobarnya takunu makrunatan yaitu dibarengkan bi awalil fardhi dengan awalnya fardu. Wa huwa bermula dia awalul fardhi awaluma yaitu awalnya sesuatu yughsalu yang dibasuh terhadap dia ma min a'lal badani dari arah atasnya badan, au asfalihi atau dari bawahnya badan. Falau nawa, kalau seandainya niat oleh dia mughtasil, orang yang mandi namanya mughtasil. Falau nawa, kalau seandainya niat oleh mughtasil ba'da ghusli juz'in, di dalam setelah membasuh bagian, wajabat maka wajib i'adatuhu oleh mengulanginya mandi. Maksudnya kalau airnya sedikit loh ya ini, airnya sedikit, sudah terlanjur membasuh kepala, ya kepalanya semua. Kemudian setelah itu dia baru membasuh badan, baru niat. Terus kepalanya nggak dibasuh lagi ya, nggak sah. Tapi kalau misalnya kepalanya sudah dibasuh, kemudian dia mau membasuh badan, baru niat, misalnya niat raf'il hadasil akbari misalnya, kemudian kepalanya nggak dibasuh lagi, nggak dimandikan lagi ya nggak sah, makanya harus diulang. Tapi kalau di Indonesia kan airnya banyak melimpah ruah ya, melimpah ruah. Jadi intinya itu kalau dia pas niat, yaitu mulai dari kepala sampai kaki, ya. Misalnya kalau dia mandi duluan bagaimana? Mandi duluan. Enggak apa-apa niat tabarrud, niat untuk sekar-sekar supaya dingin, bersih ya. Kemudian setelah itu mandi lagi dengan niat raf'il hadasil akbari misalnya boleh. Toh dia niatnya diawali dari basuhan awal juga ya, sampai akhirnya gitu maksudnya. Wa izalatun najasati dan wujudnya menghilangkan najis ingkanat jika ada oleh najasa ala badanihi yaitu atas badannya dia mughtasil ay al-mughtasili. Ay artinya al-mughtasili orang yang mandi. Wa hadza bermula ini ma yaitu sesuatu rajjaha. Rajjaha yang telah memenangkan atau menguatkan atau memilih ya, tarjih itu memilih pendapat, berarti kan memilih kan berarti mensotir yang lain. Atau memenangkan berarti mengalahkan yang lain. Kalau saya memilih memenangkan. Wa hadza bermula ini ma yaitu suatu rajjaha yang telah memenangkan hu badannya ma ar-rafi'i oleh Imam ar-Rafi'i. Wa alaihi dan yaitu atasnya beliau Imam ar-Rafi'i kaidahnya begini, fala takfi ghuslatun wahidatun anil hadathi wan najasati. Fala takfi maka tidak cukup ghuslatun oleh basuhan wahidatun yang satu anil hadathi dari hadas wan najasati dan dari najis sekaligus, satu basuhan untuk dua yaitu hadas dan najis, kata Imam Rafi'i. Wa rajjaha dan telah memenangkan An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi al-iktifa'a pada mencukupkan atau pada kecukupan bi ghuslatin dengan basuhan wahidatin yang satu anhuma dari keduanya yaitu anil hadathi wan najasati. Wa mahallu bermula tempatnya dia ya ma yaitu suatu idza kanat apabila ada an-najasatu oleh najis hukmiyatan yaitu hukmiyah. Amma idza kanat adapun apabila ada an-najasatu oleh najis ainiyatan yaitu ainiyah
Wajib maka wajib ghuslatani oleh dua basuhan anhuma dari keduanya hadas dan najis kata Imam An-Nawawi. Hadis hukumiyah itu hadis apa? Ya hadis secara hukum. Secara hukum warnanya enggak nampak, ya enggak nampak, baunya juga enggak, rasanya apalagi. Lah kalau ainiyah bisa diindrawi. Ada warna, mungkin ada bau atau rasa. Itu ainiyah yang nampak. Wa isalul ma'i dan menyampaikan air ila jami'il sya'ri, ila jami'il sya'ri sampai ke seluruh rambut, wal basyarati dan sampai ke seluruh kulit. Wa fi ba'din nusakhi dan yaitu tetap di dalam sebagian naskah badalu jami'i wa fi ba'din nusakhi di situ menjadi khabar muqaddam kan menurut saya ya, wawunya istinafiyah. Dan yaitu tetap di dalam sebagian beberapa naskah badalu jami'i menjadi khabar muakhar. Badalu jami'i bermula mubtada muakhar, bermula badalnya lafaz jami' ya. Usuli berarti usuli. Boleh dibaca badala. Pada berarti menjadi maf'ul bih yang membuang fa'ilnya. Badala jami'i pada gantinya lafaz jami' ya usuli. Ya, wujudnya lafaz usuli berarti menjadi badal usuli itu, badalnya jami'. Maksudnya di dalam sebagian lafaz begini, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri itu diganti ila usuli sya'ri. Ila usuli sya'ri wal basyarati begitu. Kalau menggunakan usul maknanya menyampaikan air ila usuli sya'ri sampai ke dasar-dasarnya rambut wal basyarati dan sampai ke dasar-dasarnya kulit. Wala farqa dan tidak ada perbedaan baina sya'rir ra'si di antara rambut kepala wa ghairihi dan di antara rambut yang selain kepala. Rambut selain kepala itu apa ya? Ada kumis, ada jenggot, ada ketiak, ada ya macam-macam ke bawah sendiri ya. Wala bainal khafifi dan tidak ada perbedaan di antara yang tipis minhu darinya sya'run wal kathifi dan di antara yang tebal. Kemudian wasya'ru bermula rambut al-madfuru yang dianyam atau digelung atau dikepang illam yasil jika tidak sampai al-ma'u oleh air ila batinihi sampai kepada dalamnya apa ini sya'run wa sya'ru al-madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi sampai ke dalamnya sya'run illa bin naqdi kecuali dengan penguraian. Kalau rambut kan diurai ya. Wajib maka wajib naqduhu oleh penguraiannya rambut. Jadi kalau rambut itu dikepang, dianyam atau digelung. Kalau seandainya rambutnya terlalu tebal dan tidak memungkinkan air itu sampai ke dalamnya, maka menurut kitab Fathul Qorib ya wajib naqduhu. Wajib menguraikannya itu ya, diuraikan rambutnya. Talinya, ikatannya dilepas, diurai. Lanjut wal muradu bermula yang dimaksudkan atau yang diinginkan bil basyarati dengan lafaz basyarah. Dhahirul jildi yaitu luarannya kulit. Yang nampaknya kulit itu luaran maksudnya dhahirul jildi. Wa yajibu dan wajib ghuslu ma oleh membasuhnya sesuatu. Dhahara yang nampak oleh dia ma min simakhai udhunaihi dari dua lubang telinganya dia al-mughtasil. Ya dua lubangnya itu wajib dibasuh ya. Sampai lubangnya itu ya sampai ya minimal 1/4 ujung jari lah. Jangan terlalu ke dalam. Sudah dalam termasuk dalamnya. Ya ini yang kita maksudnya adalah lubang luar. Min angfin daripada hidung majdu'in yang diputus, gerumpung. Wa min syukuki badanin dan dari belahan atau pecahan-pecahannya badan. Pecahnya badan misalnya apa? Kulit terkelupas dalam keadaan masih hadas. Ya. Masih hadas misalnya sengaja motongi kuku, sengaja tapi kukunya dipotongin atau rambutnya dipotongin dalam keadaan hadas.
maka dia wajib untuk membasuhnya, mensucikannya itu saat kala dia sudah mandi, ya. Termasuk kulit-kulit yang di mana lagi ya? Kulit termasuk pecahan kulit yang ada di telapak kaki, ya. Dalam keadaan haid, kulit-kulit di telapak kaki dikelupasin, atau misalnya panu-panunya misalnya dikelupasin dalam keadaan dia haid atau dalam keadaan dia junub. Maka saat suci menurut kitab Fathul Qorib hendaklah disucikan. Ada pertanyaan lah, bagaimana kalau seandainya rambut itu terputus ya saat kita bersisir, pakai sisir. Ya, yang disisir itu sajalah yang dikumpulkan, kemudian ikut dibersihkan, disucikan saat sudah mandi. Terus apakah wajib mencari-cari rambut yang sudah jatuh di bantal, di kasur, di mana-mana? Ya kalau memang yang di bantal kelihatan, di kasur kelihatan, ya dikumpulkan jadi satu, kemudian saat dia mandi ikut disucikan. Terus bagaimana yang di kolong-kolong, tempat tidur ya nggak perlu sampai ke sana lah ya. Yang kelihatan saja yang ada di sisir, ada di bantal, ya. Kemudian saat dia menyisir itu kan ada yang rontok, ya itu yang dikumpulkan untuk disucikan. Tidak harus memberatkan Islam. Islam tidak memberatkan ya, tidak harus cari kemana saja, tidak. Yang nampak-nampak sajalah yang dikumpulkan. Lanjut. Wajibu dan wajib isolul ma'i, oleh menyampaikan air ilama kepada sesuatu tahtal kulfati, yang di bawah kulfah, kulub. Kulub itu apa? Kelebihan kulit, seperti anak yang tidak khitan, yang belum dikhitan itu kan ada kulitnya. Kuluf namanya, kulfah. Yang di bawah kulfah, misalnya kalau orang dewasa belum dikhitan ya, yang di bawah kulfah itu, kulubnya itu ya harus disucikan. Minal aklufi, itu akluf, lamnya di dhammah, ikut wazan af'ulu, seperti nafsun ikut wazan angfusu. Wajun menjadi aujuh, ya. Kemudian minal aklufi dari beberapa kulub. Termasuk kulubnya para wanita, bukan hanya laki-laki. Ya. Nah, ini sekarang para wanita khusus dibahas selanjutnya. Wa ilama yabdu, dan kepada sesuatu dan kepada sesuatu yabdu yang nampak oleh dia min farjil mar'ati, dari kemaluannya perempuan, inda qu'udiha, tatkala duduknya dia mar'ah, liqadha'i hajatiha, untuk menunaikan hajatnya dia mar'ah. Wa mimma, dan dari sesuatu yajibu yang wajib ghusluhu, oleh membasuhnya dia al-masrubatu. Al-masrubatu itu menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar berarti, karena wa mimma tadi aslinya wa min dan ma. Wa min ma, dan yaitu dari sebagian sesuatu, menjadi khabar muqaddam. Wa min ma, dan yaitu dari sebagian sesuatu yajibu yang wajib ghusluhu, oleh membasuhnya dia al-masrubatu, bermula tempat saluran, ya, tempat salurnya wanita. Ya tahu sendiri, li annaha, karena sungguhnya dia al-masrubah tadhuru, yaitu tampak fi waqti qada'il hajati, di dalam waktu menunaikan hajat. Fatasiru, maka menjadilah oleh dia masrubah min dhahiril batani, termasuk dari luarnya badan. Makanya sangat dianjurkan bagi para wanita kalau mandi junub, janabah, atau dari haid atau nifas, untuk duduk, ya, jangan dikempit-kempit. Seluruh lempitan itu perlu dibuka agar air itu masuk semua, ya, agar masuk semua. Kecuali kalau seandainya airnya terlalu sedikit, ya, airnya sedikit, zaman Rasulullah SAW itu kan Rasulullah kalau mandi 1 sok, kalau wudu 1 mud. 1 sok itu kurang lebih ya 2,5 kilo atau 2,5 liter. Coba bayangkan itu, berapa itu? Segitu. Kan sedikit sekali. Makanya walaupun airnya sedikit, ya perlu ngirit. Nah, ngiritnya itu air diratakan semua sampai ke lekuk-lekukan badan. Ya, kalau di Indonesia kan air melimpah ruah. Ya tinggal dibius kan semuanya, lekukan badan, tikungan-tikungan tajam itu, ya, yang kulit-kulit itu semuanya lah disampaikan air, sampai ujung rambut dan ujung kaki semuanya tersampaikan air. Kemudian kalau seandainya misalnya mandinya misalnya di sungai, ya langsung celup gitu kan semuanya
masuk. Boleh di sungai langsung gitu kan, berenam. Sekali celup gitu, asalkan semuanya sudah rata dan dia pas niat, liraf'il hadatsil akbari atau liraf'il janabati atau liraf'il hadatsil haidhi atau wanifasi, ya sah. Ya, sah. Lah kalau seandainya airnya hujan, ya boleh juga kan, mulai dari badan sampai ke tubuh kita sampai seluruhnya meratakan dan niat untuk menghilangkan hadas besar. Wallahu taala a'lam bishawab.